surgawi, kami datang kepadamu pagi hari ini dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang penuh sukacita. Kami mau taruh segala beban kami mau taruh setiap pergumulan kami mau fokus kepada Tuhan pagi hari ini, memuji, memuliakan nama Tuhan. Engkau berkati setiap kami yang ada, baik pelayan Tuhan maupun jemaat yang ada ya Tuhan. Engkau berkati sehingga sukacita surga dinyatakan dan memenuhi setiap hati kami. Engkau percepat langkah-langkah saudara-saudara kami yang pagi hari ini belum dapat tiba di tempat ini. Tibakan mereka dengan keselamatan daripadamu. Penuhi hati mereka dengan kerinduan untuk datang menyembah kepadamu ya Bapa. Karena Engkau adalah Allah yang memberi keselamatan dan kesetiaan-Mu sungguh nyata dalam setiap kehidupan kami. Kami siap melayani Tuhan pagi hari ini. Kami persembahkan hidup kami hanya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami siap beribadah kepada Tuhan. Berkati kepada kami mulai awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam satu nama yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Puji Tuhan. Kasih Tuhan begitu indah dalam kehidupan setiap kita Bapak Ibu Saudara. Kita mau menikmati kasih Tuhan itu dalam kehidupan setiap kita yang ada di tempat ini. Kita mau menaikkan pujian ini. Kita mau bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan senantiasa mengasihi setiap kita yang ada hadir di tempat ini. Haleluya. Haleluya. Sampai Bapak Ibu Saudara tempat ini. Kita mau memberikan korban kita yang terbaik. Puji Pak Roh. Kita mau bersekat bagi Tuhan. Haleluya.
ada kata-kata lelah bagi Tuhan pagi hari ini. Karena Tuhan sudah begitu baik. Kalau kita masuk ke gerbang Tuhan, bersyukur, kita bersuka cita Bapak Ibu Saudara. Nah, pujian ini menyatakan masuk gerbangnya bersyukur. Haleluya. Berikan salam kanan dan kiri, berkati setiap saudara pagi hari ini, katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Haleluya. Masih semangat ya, masih pagi kok. Ayo kita mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdiri kembali. Kita naikkan pujian ini. Nyatalah janji Tuhan, janji Tuhan senantiasa nyata di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Tuhan tidak pernah tinggalkan. Oh!
nama yang perkasa. Nama siapa? Nama Yesus. Kita naikkan pujian ini dengan kesungguhan hati kita. Tambahkan pujian ini, satu nama yang ajaib, nama yang senantiasa beri penghiburan bagi setiap kita. Haleluya.
surga. Pada pagi hari ini ya Bapa, Engkau telah tahu Bapa, anak-anakmu berkumpul bersekutu di tempat ini untuk membesarkan dan memuliakan nama-Mu. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini Engkau telah tahu banyak anak-anak-Mu Bapa yang tidak hadir pada hari ini. Kami serahkan sepenuhnya kepada Engkau Bapa. Mungkin ada hal-hal yang tidak bisa ada juga yang mengalami kesusahan, ada juga yang mengalami sakit penyakit. Kiranya Engkau sendiri Bapa yang ingin menengok satu persatu Bapa. Seberapapun anak-anak-Mu di tempat ini rindu mendengarkan akan firman. Maka dari itu pada pagi hari ini kami serahkan sepenuhnya kepada siapapun yang akan menaburkan firman-Mu pada pagi hari ini. Karena firman-Mu adalah keluar dari Engkau sendiri untuk tuntunan anak-anak kami di tempat ini Bapa. Maka dari itu kami siap mendengarkan. Kami siap melaksanakan akan firman-Mu Bapa. Betul Bapa. Bahwa firman-Mu adalah petunjuk bagi kehidupan bagi anak-anak-Mu ini Bapa. Terima kasih Bapa. Kami siap. Siapapun yang ingin mengganggu akan jalan firman-Mu, kami bersatu hati hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus keluar dari tempat ini, sehingga tempat ini penuh dengan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Semuanya aku serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, tangan yang ada di dalam kerajaan surga. Haleluya Bapa. Amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi semuanya buat kita yang boleh menyempatkan waktu kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Sebenarnya rugi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kalau kita pas hari perjamuan, acara atau sakramen perjamuan kudus kita tidak hadir, karena perjamuan asa ini hanya dilakukan 1 kali dalam 1 bulan. Itu gunanya bukan untuk mungkin jambi-jambi atau hal lainnya, tetapi ini untuk mengingat kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tadi Ibu Suradi berdoa banyak. Mungkin ada jemaat Tuhan yang mengalami kesusahan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengerti kebenaran firman Tuhan, sebenarnya keadaan mungkin boleh susah, tapi hati kita tidak boleh susah. Amin. Karena apa? Kita mengingat banyak kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sejak kita bangun pagi, kita bisa bernafas dengan lega. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu adalah suatu anugerah. Itu adalah satu kebaikan Tuhan yang tidak dapat dibalas di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, coba kalau kita renungkan di dalam kehidupan kita. Saya mau bertanya dulu sebelum berlanjut, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di sini ada yang pernah mengalami kebaikan Tuhan? Boleh angkat tangan. Yang mengalami kebaikan Tuhan. Semuanya mengalami kebaikan. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tentunya kita menyadari, ya, kita mengakui kita semua mengalami kebaikan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak banyak di antara kita yang kita merasa bahwa kebaikan Tuhan itu Tuhan kemas dalam satu mujizat. Tuhan kemas di dalam satu berkat yang melimpah di dalam hidup kita. Kebaikan Tuhan mungkin kita rasa Tuhan kemas dalam mungkin bentuk kebahagiaan, kesuksesan, kemajuan usaha dan lain-lain sebagainya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, boleh mungkin satu orang, mungkin Kesia bisa maju ke depan. Boleh Tante minta tolong? Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya Kes, maju ke depan. Sebelum kita berlanjut dalam kebenaran firman Tuhan, Kesia, Tante mau nanya, Kesia percaya sama Tante enggak? Benar? Sampai berapa kepercayaan Kesia sama Tante? 90. Kenapa Kesia harus percaya sama Tante? Alasannya apa?
Kenapa Kesia bisa percaya sama tante 90%? Karena sudah dekat, kemudian sudah lama kenal, sudah dekat, sudah lama kenal. Kalau hari ini, pagi hari ini, tante minta tolong Kesia ya, untuk mungkin membelikan dengan tisu ini ke warung. Kesia berani? Berani? Kesia percaya tante? Berani dengan tisu ini? Hah? Mungkin enggak berani. Tante nyuruh, kenapa Kesia enggak berani? Tante tadi, Kesia bilang percaya sama tante 90%. Sekarang tante nyuruh belikan sesuatu di warung dengan tisu ini. Dengan logika manusia, tisu nggak bisa dibelikan barang ya. Tapi pagi hari ini Kesia percaya nggak? Percaya. Di dalam tisu ada duitnya. Percaya nggak? Percaya nggak? Hah? Benar. Ayo salaman dulu. Ya, benar. Tolong belikannya, belikan aku aja warungnya. Hah? Ya. 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 Kesia percaya. Sekarang Kesia buka. Ya. Ada duitnya. Nah, Bapak Ibu, ilustrasi ini saya berikan tunjukkan. Kadangkala Tuhan mau menuntut supaya kita percaya kepada Tuhan. Bentuk kebaikan Tuhan itu bisa Tuhan bungkus dengan mungkin barang yang lecek, dengan satu kejadian yang jelek. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan akan kebaikan Tuhan, maka apapun yang sepertinya halnya ini buat berkat buat Kesia ya. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebelum kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, kita mengalami banyak kebaikan Tuhan. Mungkin kita maunya kelihatan. Kalau mungkin saya tadi langsung saya kasih uangnya itu, saya pegang, langsung kelihatan semua, pasti semua mau. Betul? Karena sudah terlihat jelas bahwa kebaikan itu nyata. Tetapi ketika kebaikan itu dibungkus dengan sesuatu hal yang mungkin kita, seperti tadi Kesia sempat ragu, ini tisu dalamnya, tapi Kesia ini masih tetap memandang ini tisunya ini kaku atau enggak ya, masih dilihat-lihat, mau nyuruh, tadi mau berangkat mau disuruh itu katanya enggak mungkin karena ini tisu. Memang betul, secara logika itu memang tisu ya. Tetapi di dalam tisu itu Tuhan kemas satu kebaikan, satu berkat di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam kehidupan kita, tema bulan ini berbicara tentang kebaikan. Mari kita buka di dalam kitab Mazmur 34 ayatnya yang ke-9. Mazmur 34 ayat 9, kita akan membaca ayat ini bersama-sama. Bapak Ibu yang dikasih, saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mazmur 34 ayat 9. 2, 3. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tema di dalam perikop yang kita baca ini adalah menyoroti tentang kepedulian Tuhan Yesus yang terus-menerus terhadap umatnya. Ya, jadi tema atau perikop di dalam pembacaan pasal 34 ini adalah menyoroti, ya, bagaimana Tuhan itu yang terus-menerus
berbuat baik kepada kehidupan kita atau peduli, yang menyoroti tentang kepedulian Tuhan yang terus-menerus terhadap kita umat-umatnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, kata mengecap itu melibatkan satu pengujian atau pengambilan contoh atau sampel. Betul gak Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Kita ngecap itu sama aja dengan nyicipi. Betul? Kalau nyicipi kita bisa tahu rasa gula itu manis, rasa garam itu asin, rasa cuka itu kecut dari hasil pengujian alam indera kita yaitu lidah. Nah, di dalam kehidupan kita, kebaikan Tuhan itu kalau kita benar-benar merasakan mengecap menguji, udah ngambil sampelnya, udah ngerasakan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita, tentu yang ada di dalam kehidupan kita itu selalu bersyukur. Betul gak Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Satu ungkapan syukur kepada Tuhan karena kita sudah mengecap kebaikan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, kecaplah. Jadi nikmati, rasakan kebaikan Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Nah, kalau dalam bahasa Ibraninya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kata kecap itu berasal dari ta'amu. Ta'amu atau disingkat ta'am, yang artinya juga adalah merasakan, mengecap, mengalami secara pribadi. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita tidak bisa mungkin nyicipi masakan sayur asem itu rasanya seperti apa ya? Tidak bisa dibayangkan, tidak bisa kita pikirkan. Harus kita rasakan, harus kita kecap bagaimana rasanya sayur asem itu. Begitu juga dengan kebaikan Tuhan, harus kita rasakan di dalam kehidupan kita. Bukan kata orang, bukan hanya mungkin secara informasi kita baca, oh rasanya ini seperti ini. Ada yang pernah nyoba gelatin? Ada yang belum pernah? Rasanya mungkin tahu gelatin? Apa itu Bapak Ibu yang dikasih dan ibu-ibu? Bu, gelatin apa Bu? Daging sama sayuran. Ini ya Bu, kayak tepung ya, dicampur ya, dipakai paner ya Bu ya. Nah, terus nanti digoreng. Bumbunya apa Bu, sausnya Bu? Asam manis ya. Saya tahu ya, asam manis. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya hanya ngomong, saya hanya menceritakan. Tapi bagi yang belum pernah, itu hanya ada dalam bayangan, hanya ada di dalam pikiran. Demikian juga kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita nggak pernah ngecap, kalau kita nggak pernah merasakan, kita hanya ngomong kebaikan Tuhan, kebaikan Tuhan. Tapi sesungguhnya kebaikan Tuhan itu kita alami dan kita rasakan sejak kita bangun tidur. Beberapa hari yang lalu jemaat saya masuk rumah sakit Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Selama 6 hari habis 57 juta. 6 hari, bayangkan. Sakitnya mau apa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Batuk. Penyakitnya gak parah, cuma batuk. Cuma mungkin efek dari dia dulu kena COVID, akhirnya ada flek di paru-paru. Cuma mau batuk. 57, 30 di cover asuransi dan dia harus bayar 27 juta. Dipikir pakai asuransi itu semua serba gratis. Setiap hari, setiap saat minta disaturasi, tahu saturasi untuk ini apa ya? Detak jantung, kecepatan, lemah atau ini saturasi. Jadi setiap saat itu disaturasi, ternyata ketika keluar anaknya bingung, mama tuh sering banget minta disaturasi.
saturasi, delok entoma. Bayar sekali saturasi aja 50.000, sekali ketemu, sekali ditempelin itu aja 50.000. Dan oksigen satu hari 5.400.000 satu hari 24 jam. Jadi untuk bayar oksigen selama 6 hari, bayangkan, kalikan saja 5.400.000 kali 6 hari, hampir 7 juta. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita yang sudah mengalami kebaikan Tuhan, berapa hari kita sudah menghirup udara segar. Saudara mau mengalami kebaikan Tuhan? Saudara mau? Kalau sebenarnya mungkin hari ini masih bertanya-tanya, aku belum pernah mengalami kebaikan Tuhan, aku belum pernah namanya merasakan kebaikan Tuhan itu seperti apa. Mau kalau Tuhan izinkan saudara masuk rumah sakit, saudara harus ngisep itu oksigen terus, walaupun mungkin ditanggung semua sama BPJS, mau saudara? Mungkin saudara nanti akan mau menceritakan, aku mengalami kebaikan Tuhan selama di rumah sakit, mungkin aku sudah disembuhkan. Tapi mau saudara melihat kebaikan Tuhan tapi harus melewati sakit penyakit di rumah sakit? Tentunya kita tidak mau, betul tidak? Jadi dalam setiap hari kita itu seharusnya bisa mengecap, bisa menikmati, bisa merasakan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Dengan kita memiliki tubuh yang sehat, dengan kita memiliki kesehatan yang prima, dengan kita bisa bernafas dengan lega, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu kebaikan Tuhan yang terus menerus Tuhan berikan selalu baru di dalam kehidupan kita. Dan itu tidak bisa kita bilang kita nggak merasa kebaikan Tuhan. Dan kita mungkin masih bertanya-tanya, saya belum alami mujizat Tuhan. Kalau belum mengalami mujizat Tuhan, saya belum mengalami kebaikan Tuhan. Saudara pulang pergi kerja, saudara keluar dari pintu masuk rumah, saudara keluar masuk pintu rumah, saudara bisa selamat, itu kebaikan Tuhan. Ada berapa banyak mungkin teman kita, saudara kita, tetangga kita yang rumahnya mungkin di pinggir jalan, ketika dia baru buka pintu, kemudian tiba-tiba ada nyelonong bus atau truk langsung nabrak rumah kita. Kita mungkin orangnya yang ada sampai gak ada, sampai meninggal. Setiap waktu, setiap saat seharusnya kita nyadari kita mengalami kebaikan Tuhan di dalam kehidupan. Tentunya kita bisa akan mengalami kebaikan Tuhan itu. Kita akan merasakan kebaikan Tuhan itu ketika kita percaya kebaikan Tuhan, seperti tadi ilustrasi Kesia. Kesia berbicara karena percaya, karena sudah dekat, sudah mengenal. Betul Bapak Ibu. Kalau kita mengenal Tuhan kita, kalau kita dekat dengan Tuhan kita, kita pasti percaya bahwa kebaikan Tuhan itu terus menerus Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Amin. Tidak ada sesuatu hal yang kebetulan terjadi di dalam kehidupan kita. Entah itu kemasannya apa, lewat sakit penyakit, lewat masalah, lewat kegagalan di dalam usaha, di dalam pekerjaan, mungkin anak-anak yang bandel, itu cara Tuhan mengemas. Tetapi percayalah, di balik kemasan itu ada kebaikan Tuhan yang Tuhan mau berikan di dalam hidup kita. Tetapi sesungguhnya kalau kita menyadari dari awal ketika Tuhan panggil kita, ketika Tuhan suruh kita, kita enggan. Betul enggak? Seperti halnya tadi Kesia, mau enggak. Dia takut suruh apa ya? Bertanya-tanya dalam hatinya. Tuhan mungkin memanggil atau menyuruh kita sesuatu untuk melakukan, ataupun mungkin untuk melayani Tuhan. Tuhan mau mengajarkan kepada setiap kehidupan saya dan saudara, percayalah sebelum kita melangkah bahwa akan ada kebaikan
kehidupan kita. Amin. Entah itu caranya apa, lakukan saja. Karena Tuhan bertanggung jawab penuh atas kehidupan kita. Supaya kita bisa mengecap kebaikan Tuhan. Supaya kita bisa, tadi dikatakan selanjutnya, melihat. Setelah mengecap, melihat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mungkin cara melihat kita dari jauh belum jelas kebaikan Tuhan, apa yang Tuhan akan kerjakan di dalam hidup kita. Tetapi kalau kita percaya kepada Tuhan, di bawah perlindungan Tuhan, kita akan mengalami yang namanya kebahagiaan. Sebab apa? Ada kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita secara terus menerus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, percayalah, Tuhan tidak akan pernah berhenti untuk melakukan kebaikan di dalam kehidupan kita. Sekalipun kita enggak mengasihi Tuhan, sekalipun kita jatuh di dalam dosa, sekalipun kita tidak setia, tetapi kebaikan Tuhan itu tetap nyata di dalam kehidupan kita. Perlindungan Tuhan itu nyata di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Apa gunanya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Tuhan memberikan perlindungan dalam setiap kehidupan kita. Apa gunanya kebaikan Tuhan itu Dia berikan di dalam setiap kehidupan kita? Orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Coba ada yang tahu apa sih gunanya kebaikan Tuhan di dalam hidup kita? Ada yang tahu? Apa gunanya Tuhan menyatakan memberikan kebaikannya di dalam setiap kehidupan kita? Untuk menjadi saksi. Kemudian apalagi? Menyatakan kemuliaan Tuhan. Ada lagi? Apa gunanya Tuhan memberikan, Tuhan menyatakan kebaikannya itu di dalam setiap kehidupan kita? Menjadi saksi, menyatakan kemuliaannya, menjadi berkat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, banyak hal. Tapi yang tadi kita sudah baca, agar supaya kita berbahagia di dalam perlindungan Tuhan. Satu hal yang harus kita bangun saat pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau selama ini mungkin di hari-hari sebelumnya belum kita bangun, mari kita bangun. Apa yang kita perlu bangun? Yaitu kepercayaan, agar supaya kita bisa merasakan kebahagiaan. Seperti mungkin tadi contohnya, Keisha sudah tahu dapat hadiah, senang, ada kebahagiaan. Tuhan tunjukkan kebaikan itu di dalam kehidupan kita, agar supaya kita anak-anaknya ini mengalami kebahagiaan di dalam kita berlindung di dalam Tuhan. Di luar Tuhan kita tidak mungkin bahagia. Percaya Bapak Ibu yang dikasih. Bangun kepercayaan ini. Kita harus percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh, bahwa kebaikan Tuhan itu Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita, supaya kita anak-anak Tuhan bisa berbahagia di dalam perlindungan Allah. Sekali lagi, kebahagiaan itu bukan berbicara tentang materi. Kebahagiaan itu bukan berbicara tentang uang banyaknya yang kita pegang, yang kita miliki. Rumah yang mewah, yang megah, yang indah, mobil mungkin yang termahal. Banyak di luar sana, mereka ketika mereka berlimpah dengan harta benda, mereka gak merasakan bahagia. Marilyn Monroe, dia cantik, artis sudah terkenal. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kurang apa dia?
rumahnya udah kayak istana presiden aja Indonesia kalah. Mobilnya. Tapi dia mengakhiri hidupnya dengan apa? Bunuh diri. Ditemukan dalam catatan diarinya bahwa dia tidak mengalami kebahagiaan. Tidak ada kebahagiaan. Sekalipun mungkin ketika dia tampil beribu-ribu orang, memberikan sorak-sorai, memberikan pujian. Orang ketika mungkin mengundang dia dengan bayaran yang tinggi, tapi di dalam hati nuraninya dia katakan, aku tidak bahagia. Aku gak bahagia. Jadi kebahagiaan itu ada ketika kita percaya kepada Tuhan. Maka kebahagiaan itu Tuhan limpahkan bagi setiap kita yang berlindung, bernaung, berteduh di dalam Tuhan. Sehingga apa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Sekalipun ya kita makan sederhana dengan keluarga, bisa bercanda, bisa tertawa, itu kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan. Kebahagiaan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Di luar Tuhan tidak ada kebahagiaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, coba kita buka di dalam Roma pasal 8 ayatnya yang ke-8. Roma 8 ayat 28. Roma pasal 8 ayatnya yang ke-28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Setelah kita tahu kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, bahwa kita tahu sekarang, hari ini, pagi hari ini, bahwa Allah itu turut bekerja di dalam segala sesuatu, di dalam segala hal, apapun yang kita alami, yang kita rasakan, yang kita gumuli pagi hari ini. Saya percaya semua kita sedang bergumul. Betul tidak Bapak Ibu? Kita bergumul untuk anak-anak kita yang mau melanjutkan sekolah. Selesai sekolah kita bergumul untuk anak-anak supaya bisa bekerja. Setelah bekerja kita bergumul agar supaya dia memiliki calon pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Setelah mereka berkeluarga, kita mungkin punya cita-cita ingin membelikan mereka rumah atau tempat tinggal, atau bahkan kita sendiri yang masih jadi kontraktor, ya, pindah sana pindah sini. Bapak Ibu, kita memiliki kerinduan untuk membeli sebuah tanah atau membangun. Itu pergumulan, tapi percayalah bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan. Jadi kuncinya yang pertama, kasihi dulu Tuhan. Ketika kita mengasihi Tuhan, bahwa segala apapun pergumulan, masalah, persoalan yang kita hadapi, Tuhan ada di sana. Tuhan bersama-sama kita. Tuhan turut campur tangan di dalam setiap masalah persoalan kita. Dan semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan. Coba Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari-hari kita yang berat, yang mungkin yang sulit ini, hari-hari ini kita percaya semua kita tengah mengalami yang namanya kesulitan, apalagi ekonomi usaha. Kita usaha mungkin berbagai macam cara. Kita usaha ini belum berhasil, usaha sana belum berhasil. Kita bersyukur
Kalau anak-anak kita, adik-adik yang masih bekerja, apapun tantangannya, ayo kita lewat. Asalkan kita mengasihi Tuhan. Ya. Ini ada yang baru mulai, siapa Pamela dan Dama. Pamela sudah bekerja? Oh, bantu mama. Dama sudah bekerja. Ya, saya ingatkan. Setiap kali kita melangkah melayani Tuhan sungguh-sungguh, pasti akan ada ujian, pasti akan ada persoalan, pasti akan ada tantangan. Agar supaya apa? Iblis menggecoh kita agar supaya, wah tuh, kamu ketika kamu pelayanan, kamu banyak masalah. Coba dulu kamu gak melayani Tuhan, gak ada masalah. Jadi Bapak Ibu yang dikasih, selangkah kita mengasihi Tuhan akan ada masalah. Semakin kita berkomitmen dengan Tuhan, berjanji, bernasar dengan Tuhan, pasti akan ada banyak masalah. Oleh sebab itu, ingat selalu, jangan pernah menyerah. Selalu ada Tuhan yang menyertai. Amin. Tangan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kehidupan saya dan saudara. Siapapun, mungkin orang tua yang mensupport anaknya untuk melayani Tuhan, pasti akan ada tantangan. Semakin dia banyak melayani Tuhan, terjun di dalam pelayanan, usaha rumah tangga, keluarga akan mengalami masalah. Tapi percayalah, di balik segala sesuatu yang terjadi, akan ada satu kebaikan yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yang terpenting, Galatia pasal 6 ayat yang ke-9. Galatia pasal 6 ayat yang ke-9. Ini yang terpenting yang harus kita pegang, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Galatia 6 ayat 9 dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Kita akan menuai tepat pada waktunya, asal ingat, jangan kita sampai lemah. Ya. Ketika hasil tuaian itu, ya seperti contoh Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, orang tua kami petani. Ya. Nah, setelah menanam, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, setelah menanam, waktunya menuai. Tapi mungkin pas saat-saatnya mau menuai, tiba-tiba badannya lemah. Ya, badannya mungkin gak enak badan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tidak ada yang disuruh. Akhirnya tertunda itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Udah biarin nanti 3 hari lagi aja dipanen. Hasilnya apa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Ketika mau dipanen, hasilnya itu sudah sebagian dimakan burung, sudah sebagian dimakan tikus, sudah sebagian dimakan ketek. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu hasilnya. Oleh sebab itu jangan kita menjadi lemah, harus kita siap terus. Janganlah kita jemu-jemu untuk berbuat baik. Bagaimana caranya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Manusia batiniah, jasmani kita penuh dengan kelemahan, tidak punya kekuatan. Betul? Kalau kita mengandalkan kekuatan kita, ada batasnya. Tetapi kalau kita mengandalkan kasih Tuhan yang selalu baru dan baru setiap hari, kita tidak menjadi lemah, terus kuat di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, apapun persoalan kita, pergumulan kita, percayalah bahwa kebaikan Tuhan itu akan datang tepat pada waktunya. Kita akan menuai apapun yang kita alami saat ini. Lakukan saja, jangan bersungut-sungut. Lakukan apa saja dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, Tuhan masih aku berikan hari ini makanan. Banyak di luar sana,
Terima kasih Tuhan, aku bisa berlindung di bawah rumah ini walaupun mungkin bocor-bocor sedikit. Di luar sana mereka masih banyak. Mereka mungkin yang punya rumah kebakaran habis. Mereka tinggal di mana? Mereka yang kebanjiran, rumah mereka habis. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tetap terus bersyukur kepada Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini tidak saya panjangkan, tapi biarlah firman Tuhan ini selalu menjadi kekuatan bagi setiap kehidupan kita. Kita akan persiapkan hati kita. Kita akan masuk di dalam perjamuan asa yang kudus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengundang petugas perjamuan kudus untuk maju ke depan. Perjamuan asa yang kudus ini bukan sekedar ritual yang kita lakukan satu bulan sekali, tetapi ini setiap kali kita meminum dan makan roti dan air anggur ini mengingatkan kita bahwa sampai dengan detik ini Tuhan masih baik di dalam kehidupan. Tuhan akan menyatakan kebaikannya kepada setiap kita yang mengasihi Dia. Kita akan satu pujian pada satu bukit jauh dari sini. Kulihat salib Tuhan berdiri. Mungkin kita tidak pernah mengecap, tapi kita bisa melihat bahwa salib Tuhan telah berdiri. Dengan salib yang kosong, Dia membuktikan Dia sudah hidup. Dia sudah bangkit bagi setiap saya dan saudara. Ku
Mungkin pagi hari ini kita menerima perintah dari firman Tuhan melalui roti yang sudah kita terima. Satu hal yang perlu saya ingatkan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lakukan tanpa ragu. Apapun itu, sekalipun berat, karena ini adalah perintah daripada Tuhan. Tuhan ingin menyatakan kebaikan dalam kehidupan. Tuhan ingin menunjukkan kebaikan-kebaikan yang selama ini mungkin belum kita kecapi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita makan roti dan air anggur ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah sebuah lambang tubuh dan darah Yesus yang sudah terpecah-pecah dan tercurah bagi setiap kehidupan saya dan saudara. Tubuh dan darah Yesus ini adalah kudus, suci. Bila mana di dalam kehidupan kita, di dalam pikiran kita, di dalam hati kita masih terdapat hal-hal yang masih belum berkenan kepada Tuhan, kita masih menyimpan hal-hal, datang kepada Tuhan. Tuhan ampuni. Ampuni setiap kehidupan kami. Mungkin kami telah menyakiti orang-orang yang ada di sekitar kami, orang tua kami, keluarga kami, kakak adik kami, anak kami, istri kami, suami kami. Tuhan, sebelum kami menikmati dan sebelum tubuh dan darah-Mu ini menyatu dengan tubuh dan darah kami mau melepaskan pengampunan itu dalam nama Tuhan Yesus. Pengampunan yang daripada Tuhan memulihkan kehidupan kami. Pengampunan yang daripada Tuhan menguatkan setiap kehidupan kami. Pengampunan yang daripada Tuhan membuat kehidupan kami lebih mengasihi Engkau ya Bapa. Ampuni setiap kehidupan kami. Begitupun juga kami mengampuni orang-orang yang telah bersalah kepada kami, yang menyakiti kami, yang telah mengecewakan kami. Kami melepaskan pengampunan bagi mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus, segala dosa, segala kesalahan yang kami perbuat selama mungkin 1 bulan ini Tuhan, kami mohon pengampunan yang daripada Engkau layakkan setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, supaya melalui roti dan air anggur ini kami mengalami ketebusan, kami mengalami pemulihan, kami mengalami pembebasan, kami mengalami kuasa dan mujizat di dalam Engkau ya Bapa. Kita angkat roti kita lebih tinggi dari atas kepala kita, tanda kita menghormati tubuh Yesus yang sudah terpecah-pecah bagi setiap saya dan saudara. Saudara dengar kebenaran firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu pagi hari ini, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Peringatlah ini setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Demikian juga kita akan mengangkat cawan kita lebih tinggi dari atas kepala kita. Dan kita menghormati darah Yesus yang sudah tercurah bagi setiap kehidupan saya dan saudara. Darah Yesus yang mengandung satu bilur-bilur. Kita percaya pagi hari ini, ketika kita minum tubuh dan darah Yesus ini, segala sakit penyakit kita disembuhkan. Segala sakit penyakit kita dilalukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga firman Tuhan kita akan dengar. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dalam
menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau baik di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dan sangat baik di dalam kehidupan kami. Tidak terbatas kasih-Mu Tuhan. Tidak pernah terlambat pertolongan bagi setiap kehidupan kami. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang mengecap kebaikan, nyatakan kebaikan-Mu kepada Tuhan. Naikkan ucapan syukur kepada Tuhan bahwa kasih setia-Nya tak pernah berubah. Kasih-Nya selalu baru bagi kita semua. Haleluya. Yesus Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik dan sangat baik. Engkau teramat baik bagi kehidupan kami. Oh, haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan. Kami bersyukur. Engkau baik. Haleluya. Kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Pegang setiap janji firman Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji. Manusia boleh ingkar janji, tapi Tuhan sekali-kali tidak pernah ingkar janji. Pegang setiap janji. Percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Kita akan mengalami kebaikan Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang berlindung di dalam Tuhan. Kita akan mengecap kebaikan Tuhan. Kita akan melihat terus kebaikan Tuhan sepanjang umur kehidupan kita. Terima kasih Bapak. Meteraikan setiap firman Tuhan setiap hari Tuhan. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selanjutnya saya serahkan pada pemimpin pujian.
kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur pada saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa atas segala berkat-berkat yang Tuhan curahkan atas kehidupan kami, berkat jasmani dan berkat rohani. Pada saat pagi hari ini Tuhan, sedang jemaat-Mu sedang memberikan program persembahan. Mari Tuhan Yesus kiranya Engkau memberkati setiap kami umat-Mu yang ada di tempat ini. Berkati usaha pekerjaan kami Tuhan, mata pencahayaan yang kami, apapun yang kami kerjakan yang seturut dengan kehendak-Mu, Engkau berkati Tuhan. Sehingga tidak ada satupun sidang jemaat-Mu yang kekurangan, tetapi semuanya boleh tercukupi dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu. Biarlah Tuhan segala persembahan yang kami berikan boleh memperlancar pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur padamu. Haleluya. Amin. Pengumuman akan disampaikan oleh Mas Nugroho, nanti selanjutnya naskah minggu yang nanti depan berdoa. Puji Tuhan, firman yang sungguh indah ya dalam hidup kita. Untuk hidup kita dalam bahagia, maka kita harus mengasihi Tuhan ya. Mengasihi dengan sungguh-sungguh, dengan apa? Kita bertekun, berdoa, beribadah kepada Tuhan, semangat berserah kepada Tuhan, maka akan ada kebaikan yang Tuhan sediakan, yang kita tuai dalam kehidupan kita. Kami akan membacakan jadwal pelayanan untuk minggu depan, hari Kamis. Seperti biasa ibadah Rema tanggal 7, nanti song leader Kak Tari, firmannya Bapak Markus bertempat di gereja jam 6:30 malam. Dan untuk pemuda remaja seperti biasa Sabtu 9 Agustus jam 5 sore bertempat di rumahnya VV ya, Felicia di Jerakah ya. Dan untuk hari Minggu ibadah raya nanti song leader Bapak Pras, singernya Saudari Feni, Saudara Mikael dan Kak Vika. Nanti terima tamu Bapak dan Ibu Dedi. Pemain musik masih sama, LCD-nya Sensen dan kolektanya Peli. Untuk sekolah minggu seperti biasa jam 7.15 di gereja. Mungkin itu saja. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bapak Ibu, saya sedikit akan menambahkan, mungkin ada anak-anak pemuda remaja yang dulu mungkin sudah dibaptis, yang Oma belum menerima surat, ya belum dapat suratnya, bisa menghubungi saya. Nanti saya akan buatkan, karena ini ada 2 orang ya yang sudah daftar gitu ya, yang sudah melapor, sudah dibaptis, tetapi belum mendapat surat dari almarhum ya Oma ya. Jadi oleh sebab itu nanti saya akan segera membuatkan. Jadi tolong sekalian, bila mana ada yang belum ya mendapatkan suratnya, tolong hubungi ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya mengundang ke sekolah minggu ke depan. Kita untuk ya, terima kasih lebih dari itu. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita angkat kedua tangan kita memberkati anak-anak kita, cucu-cucu kita yang ada di depan ini, supaya masa depan mereka Tuhan menjaga, melindungi mereka, Tuhan menolong mereka, menjauhkan mereka dari pengaruh-pengaruh yang jahat, dari pergaulan-pergaulan yang jahat, supaya tangan Tuhan yang kuat yang selalu akan menjaga dan melindungi anak-anak kita ini. Kita serahkan kehidupan mereka ke dalam tangan. Amin. Biarlah kemurahan Tuhan boleh dilimpahkan bagi anak-anak kami ini. Kami akan belajar, kami akan
bahkan anak-anak Tuhan yang tengah mengalami intoleransi, Tuhan tolong. Tuhan hiburkan mereka, terlebih anak-anak yang mengalami kekerasan. Biarlah Tuhan trauma itu boleh hilang di dalam hidup mereka. Mereka boleh lebih lagi menyatakan cinta mereka kepada Tuhan. Berkati dan pakai terus kehidupan mereka. Berikan roh keberanian di dalam hidup mereka untuk menyatakan cinta mereka kepada Tuhan. Tuhan ampuni lingkungan masyarakat di mana mereka berada, Tuhan, yang mungkin menghalangi setiap anak-anakmu untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kami satukan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, jamah hati mereka, Tuhan ubahkan mereka sehingga mereka boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau secara pribadi, Tuhan. Kami mengasihi mereka. Mereka tidak mengerti, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Tapi kami percaya di balik semua peristiwa ada kebaikan yang Tuhan akan nyatakan. Akan ada penuaian jiwa-jiwa besar terjadi di mana terjadi satu pelarangan. Terima kasih. Berkati dan pakai terus hamba-hamba Tuhan yang ada, kuatkan selalu. Teguhkan mereka di dalam setiap panggilan mereka, supaya mereka tidak takut, tidak mereka mengalami satu kekecewaan, tapi ada tangan Tuhan yang selalu memberikan kekuatan di dalam kemampuan dalam hidup mereka. Berkati bangsa dan negara ini, Tuhan. Lewat banyak masalah, persoalan, peristiwa, bencana alam terjadi, Tuhan berikan hikmat, kemampuan kepada pemimpin kami, Bapak Prabowo sebagai Presiden dan Wakil Presiden, Bapak Gibran. Tuhan, taruh hikmat di dalam hidup mereka. Berikan roh takut di dalam hidup mereka, sehingga mereka boleh mengambil satu keputusan dengan bijaksana, dengan adil. Kesejahteraan, pemerataan bagi seluruh lapisan masyarakat dapat dialami semuanya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami juga berdoa pagi hari ini buat Bapak Ferry, Bapak Dery dan sekeluarga, Tuhan. Bapak Warce, Ibu Korina beserta dengan keluarga, dan juga nama-nama lain yang tidak dapat kami sebutkan. Tuhan, tolong mereka. Apapun masalah hati mereka, pergumulan mereka, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Tuhan, jamah mereka, Tuhan berkati mereka, sehingga mereka boleh menyadari setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup mereka. Mereka boleh tetap setia di dalam mengiring Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami umat-Mu akan berpisah dengan satu dengan yang lainnya. Tuhan sudah menghantar kami ada di tempat ini dengan selamat. Tuhan juga akan kembalikan kami ke rumah kami masing-masing dengan selamat. Kami yang berjalan kaki, kami yang naik sepeda motor, naik kendaraan roda 4, Tuhan tolong sertai kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan menjadi kekuatan bagi setiap kehidupan kami semua. Sebentar kami akan pulang Tuhan. Berkati dalam usaha kami, pekerjaan kami, rumah tangga kami, kehidupan pernikahan kami, ladang sawah ternak yang kami kerjakan Tuhan, buat menjadi berhasil. Setiap tuayan-tuayan Tuhan lipatkan kali gandakan ya Bapak. Kami yang sebagai pegawai negeri yang sudah pensiun, kami yang tengah mencari pekerjaan, pegawai swasta Tuhan, anak-anak kami yang duduk di bangku sekolah paling dasar sampai perguruan tinggi, Tuhan berikan mereka hikmat, akal budi, kepintaran dari surga. Mereka yang tengah mencari pekerjaan dan juga mencari pasangan hidup, Tuhan tolong berkati mereka. Tunjukkan dan berikan yang terbaik bagi setiap kehidupan mereka. Kami percaya janji Tuhan kami pegang dan kami nikmati di dalam Engkau ya Bapa. Sekarang kami akan mengangkat kedua belah tangan kami. Kami menyerahkan tubuh, jiwa dan roh kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Terimalah berkat, rahmat, anugerah, cinta kasih dari Allah tinggal menyertai setiap kehidupan kita semuanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, satu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya katakan amin.